Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayah ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ayuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi ta'allumina, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai langit dan bumi, menguasai setiap diri, setiap jiwa, baik yang lahir maupun yang batin. Kita mohon kepadanya semoga Allah anugerahkan kepada kita semuanya kekuatan iman, kekuatan keyakinan, kemantapan hati, kekuatan jiwa, kesehatan, kebaikan, keberkahan untuk kita dan orang-orang yang kita cintai, kita, pasangan kita, keturunan kita, saudara-saudara kita semua, para guru kita semua, baik sejak kecil maupun hingga yang akan datang, orang yang mencintai kita dan berbuat baik kepada kita, menyayangi kita semuanya. Kita mohonkan untuk kita dan mereka semua kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah limpahkan kepada kita semuanya kehidupan yang terbaik di dunia dan juga di akhirat. Allah menuntun kita semuanya kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada kebajikan, kepada kebijaksanaan, kepada keselamatan dan juga kepada kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walam ajma'in, amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil lailah wa nastamiru ta'allumana fil bahthi 'anil mawdu' المدعي. وقد تعلمنا في الشهر الماضي أو في هذا الشهر هذا الموضوع 4 مرات، والآن قد وصلنا في هذا الموضوع إلى الصفحة 80. Dan kita pada malam hari ini sudah sampai halaman 80. أمس في الأسبوع الماضي تعلمنا وبحثنا ودرسنا المفردات الموجودة في هذا الموضوع.
والآن في هذه الليلة نحن نود أن نستمر إلى الدرس بعده، وهو الدرس في إجابة الأسئلة المتكونة من المقالة الموجودة في هذا الموضوع. طيب، تفضلوا أن تفتحوا كتبكم. نحن نفتح الصفحة 80. Kita buka halaman 80. Kita buka halaman 80. أنا سأقرأ لكم أسئلة واحدا فواحدا، فتفضلوا أن تجيبوا هذه الأسئلة أو كل سؤال من الأسئلة مؤسسا على القصة السابقة المكتوبة في الموضوع تحت الموضوع المدعي. طيب، أنا سأكتب أولا. السؤال الأول: أين مر رجلان؟ السؤال الأول: أين مر رجلان? Sebentar, Bapak Ibu. Ini kita perlu belajar menjawab pertanyaan. Setidaknya ada 3 yang bisa kita dapatkan manfaatnya. Pertama adalah kita belajar membuat pertanyaan. Ketika kita menemukan sebuah teks, sebuah naskah, sebuah tulisan, kita selain kita membacanya dengan benar dan paham, kita juga perlu memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari setiap kalimat yang kita baca. Yang bagi lana an nukhrija min kulli jumlatin soalan mutabiqan bil jumlah. Kita seyogianya bisa mengeluarkan pertanyaan dari setiap kalimat yang kita baca. Nah, tidak selalu orang yang paham teks itu bisa membuat pertanyaan. Walidzalika, oleh karena itu, nahnu nata'allam fi hadzal barnamaj thariqatu ijabatil as'ilah. Oleh karena kita belajar dalam program ini adalah cara menjawab pertanyaan. Wa kadzalika al-muhim atau al-aham min dzalika huwa takwinu as-su'al minal maqalah, yakni membuat pertanyaan atau soalan dari teks. Itu yang pertama. Yang kedua, fi hadzal barnamaj nahnu nurid an nudarrib anfusana ala ijabati soal. Pada program ini kita juga ingin memiliki kemampuan mampu menjawab setiap persoalan, setiap pertanyaan. Yang kedua. Wasalisan, yang ketiga, nahnu nurid min hadha tamrin atau min hadha tadarruj nahnu nurid an nastati'a an nukawwin jumlatan mufidatan muassasatan ala qissah allati qad qara'naha min qablu. Dengan proses ini kita ingin memiliki kemampuan menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Jadi jawabannya tidak sembarang, melainkan sesuai dengan teks yang sudah kita baca. Ini perlu keterampilan tersendiri secara khusus. Walidzalika nahnu nudarrib anfusana ala ijabati al-as'ilah al-mawjudah atau al-maktubah atau al-mawjudah min kulli mawdu'in mawjudin fi kitabil mumtaz. Oleh karena itu kita juga berlatih diri kita untuk bertanya dan menjawab setiap judul ya dalam buku Al-Mumtaz ini. Baik, nastamir. Ana aqra as-su'al al-awwal. Saya baca pertanyaan pertama, soalan pertama, wa huwa aina marra rajulani. Baik, man yurid ayyujib an hadha su'al. Aina marra rajulani. أنا أحاول. Ibu Hajwi, tafadhali. مر رجلان في أجمة كثيرة الأشجار. Begitu saja. Marra rajulani fi ajamatin katsiratil asjar. Mudah ya, fi katsiratil asjar. Nah, ini latihan kita. Baik. Sahih. Thumma thaniyan, as-su'al tsani ماذا
Madza ra'a ahadul rajulaini madza ra'a ahadul rajulaini 'alal ardi ardi wa madza khashiya. Nah, wa madza khashiya. Qabla ijabati soal, yumkin lakum an tafhamu awalan hada soal. Sebelum menjawab pertanyaan, tentu kita harus paham dulu pertanyaannya ini apa maksudnya. Madza ra'a ahadur rajulaini 'alal ardi wa madza yakhsha. Coba apa artinya? Menjawab Ustaz ya. Ya, Taib Ibu Sukarti, tafadhali. Ra'a ahaduhuma athara aqdami sibai alal ard. Ya. Wa madza khasya innahu yakhsha an yakhruja alaihima sab'un fayaqtulahuma wa laysa ma'ahuma silahun yudafi'ani bihi an nafsaihima. Nah, begitu ya. Jadi jawab maujudun fi maqalatina allati qara'naha. Jawaban ada dalam makalah yang sudah kita baca. Tinggal kita bahasakan dengan benar. Baik. Jawabannya adalah tadi yang disampaikan oleh Ibu Sukarti. Ra'a ahaduhuma 'alal ardi athar aqdamis siba'. Wa terus wa madza khasya min ay yakhrija 'alaihima sab'un faqtulahuma. Baik, jayid, alhamdulillah. Baik, as-su'alu tsalis. As-su'alu tsalis, madza 'amila al-mudda'i? Madza 'amila al-mudda'i wa rafiquhu? Wa rafiquhu lamma sami'a sawta dubbin atiyan. Ini paham soalnya, paham ya? Ya, paham. Sawta dubbin atiyan. Ini soal ini saya buat sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu ketika ada contoh pembuatan soal, nanti Bapak Ibu juga bisa melatih membuat pertanyaan soalan dari setiap kalimat yang kita baca. Ini perlu kita latih juga, kemampuan membuat pertanyaan. Tidak ada orang yang bisa menjawab tapi tidak bisa bertanya. Juga ada orang yang bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Nah, kita ingin bisa bertanya dan juga ingin bisa menjawab. Makanya kita perlu berlatih. Wa dzalika fil lughatil arabiyyah yanbaghi lana an nudarrib anfusana ala takwini su'al wa ijabati su'al. Seyogianya kita untuk belajar membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Taib, madza 'amila al-mudda'i wa rafiquhu lamma sami'a sawta dubbin atiyan. Ini paham ya artinya ya? Tak faham tak? Tak paham. Madza 'amila al-mudda'i? Madza apa? Amila melakukan, al-mudda'i fa'ilnya kan? Jadi menerjemahkannya apa yang mudda'i lakukan, warafiku dan juga temannya, lama ketika, manakala, sami'a, ini sami'anya diberinya apa? Huma. Ini mereka berdua kan? Siapa mereka berdua? Mudda'i wa rafiq. Al-mudda'i warafiquhu. Ketika keduanya mendengar sauta dubbin atiyan, suara beruang datang, begitu. Nah, baik, man yurid ayyujiba hadha su'al? Man yawaddu ayyujiba hadha su'al? Falyatafaddal mashkuran. Ana uhib. Ya, tafadhal Ibu Hajbi. Lamma sami'a sawta dubbin atiyan tarakat mudda'i rafiqahu wa jara nahwa syajaratin wa sa'ida ila qimmatiha haraba minad dubbi wa rafiquhu istalqa 'alal ardi wa katama nafasahu. Ya, betul begitu. Begitu. Nah, tadi ada redaksi yang berbeda dari teks ya. Sebab apa? Sebab
Kalau teks kan ada runtutan cerita, sedangkan jawaban ini berdasarkan pertanyaan. Nah, tadi Ibu Haji sudah merumuskan sesuai dengan pertanyaan. Udah bagus, alhamdulillah. Warafiqu istalqa. Kalau dalam teks kan wa amma al-akhiru fastalqa, begitu ya. Nah, Ya. oleh Ibu Haji karena soalnya adalah apa yang temannya lakukan, maka jawabannya warafiquhu istalqa alal ardi wa katama nafasahu, begitu. Nah, bagus, alhamdulillah. Sudah ya? As-su'alus salis qad ujiba. Pertanyaan ketiga sudah dijawab. Wal'an nastamiru ila su'alir rabi'. Kita sekarang melanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Limadha ifhamu ya, ifhamu pahami. Limadha taraqad dubu ar-rajula ba'da an syamma badanahu walam yajid fihi nafasan. Insyaallah Bapak Ibu sudah paham ini ya. Ada yang belum paham? Tak ada Ustaz, tak faham. Oke. Ibu Masna mau coba jawab? Jawab Ustaz boleh. Tak faham Ustaz. Ibu Masna mau coba tadi Ibu Masna? Biar Ibu Masna yang jawab. Ya. Ya, silakan Ibu Masna. Ustaz, saya tak faham. Oh. Ibu sudah paham ini pertanyaannya, udah paham belum? Tak faham. Tak faham. Oke. Limadha, memana limadha? Kenapa? Kenapa? Taroka, memana taroka? Meninggalkan. Meninggalkan. Mengapa al-mudda'i meninggalkan, mengapa beruang meninggalkan lelaki itu? Lelaki yang mana? Lelaki yang kedua, Rafiq. Lelaki yang kedua, Rafiqul mudda'i, temannya orang pengaku-ngaku. Limadha taraka dubur rajula? Mengapa beruang meninggalkan lelaki tersebut? Ba'da'an syamma. Ba'da'an setelah. Syamma mencium. Badanahu, tubuhnya. Walam yajid fihi nafasan, dan beruang itu tidak menemukan dalam tubuh Rafiqul mudda'i tadi nafas. Tidak menemukan nafas dalam tubuh lelaki teman mudda'i tersebut, begitu. Limadha taraka dubur rajul badan syamma rajul badan syamma badanahu walam yajid fihi nafasan? Mal jawab. Ibu Karti tadi apa? Silakan Boleh Ibu. Ustaz. Ya, silakan Ibu. Tarakat dubur rajula ba'da an syamma badanahu wa lam yajid fihi nafasan li'annahu dhanna anna ar-rajula mayyitun wad-dubbu la ya'kulul maytata. Nah, begitu. Ya, simple ya. Taraka ad-dubur rajula ba'dan syamma badanahu wa lam yajid fihi nafasan li'annahu dhanna anna ar-rajula mayyitun wa huwa wadubbu la ya'kulul maitata. Konsepnya seperti itu, kemudian kita redaksikan dengan bahasa kita berdasarkan cerita yang ada dalam kisah al-mudda'i. Baik, alhamdulillah, jayyid, alhamdulillah. Sahih, syukran. Nastamir ila su'alil khamis. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Nastamiru. As-su'alul khamis. Al-khamis ini adadnya bukan adad asli khamsatun, begitu. Ini namanya adad tartibi. Insyaallah kita akan belajar ini pada pelajaran uslub hari Minggu ya. Nanti pada waktunya insyaallah akan masuk. Baik, as-su'alul khamis. Kaifa halul mudda'i? Kaifa halul mudda'i lamma? Ini lama kita sering sebut ya, berulang-ulang sehingga kita semakin hafal artinya. Lamma hinama waqtama indama, sama. Lamma aqbala sebentar salah tulis. Lamma aqbala nahwa rafiqihi ba'da nuzulihi
ba'da nuzulihi 'anis syajarati. Kita coba pahami secara bahasa dulu ya. Kaifa hal mudda'i? Bagaimana kaifa? Halu keadaan. Al-mudda'i si mulut besar lah gitu ya. Bagaimana keadaan si mulut besar? Lama ketika manakala akbala menemui atau menuju. Nahwa Rafiki menuju ke temannya. Rafiq itu teman. Ba'da nuzuli setelah setelah dia turun. Nerjemahkannya tidak harus setelah turun dia, tapi setelah dia turun. Menjadi subjek setelah dia turun. Dia mubtada dia adalah subjek dalam bahasa Indonesia ya. Turun adalah predikatnya gitu. Ba'da nuzuli setelah dia turun anis syajarati dari pohon. Gitu. Coba man yurid ayyujiba an hadha su'al. Falyatafaddal. Apa Ibu? Nahwa. Nah itu ke menuju. Sama dengan ila. Nahwa itu sama dengan ila, ke atau menuju. Tu ya. IO. Oke. Ibu Sadia mau coba jawab? Terus siapa mau coba jawab? Anda Lagi jawab Farah, Ustaz. jawab. Tak ada orang nak jawab. Jawab Ustazah. Al-mudda'i fi syiddatil khajal. Ya. Wasa'ala an sabilil muza'am amma qalahu ad-dubbu fi udhunihi. Ya, begitu. Kan pertanyaan, bagaimana keadaan mudda'i ketika menemui temannya setelah ia turun dari pohon? Ya kan, ceritanya dia sangat malu kan? Nah, dari mana kalimat itu? Ya ini bisa ditemukan dalam perenggan yang ketiga, alinea ketiga. yakni al-mudda'i fi syiddatil khojali wa sa'ala an sabilil muzahi amma qalahu ad-dubbu fi udhuni rafiqihi atau fi udhunihi. Begitu. Gitu ya. Itu ada di perenggan, ada di alinea yang ketiga, yang terakhir. Jawaban untuk nomor 5. Baik. Ba'da dzalik ar-raqam as-su'alus salis. As-su'alus salis. Wa madza qala lahu rafiquhu? Wa madza qala lahu rafiquhu? Perhatikan harakatnya ya. Wa madza qala lahu rafiquhu? Qala fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Rafiqu, lihat dhamma tuh. Rafiqu dhamma. Berarti fa'il dari kata qala adalah rafiqu. Berarti yang berkata siapa? Rafiq. Rafiq. Kepada siapa ia berkata? Kepada al-mudda'i. Nah, kepada mudda'i. Jadi pertanyaan ini terjemahannya bagaimana? Apa yang dikatakan oleh teman mudda'i kepadanya? Begitu. Apa yang dikatakan oleh teman mudda'i kepada dia, kepadanya. Gitu. Baik, man yawaddu ayyujiba an hadha su'al. Cubalah apa saja cuba lihat perenggan yang dua terakhir ayat yang dua terakhir tu ada faqala sani tu kan, cubalah Ya, betul. apa cuba Kak Mazna ke Sa'dia ke, cubalah. Manjirin, siapa mau coba jawab? Nazra pun boleh cuba. Ibu Nazira, silakan. Ya. Ibu Nazira mau coba? Wa madza qala lahu rafiquhu? Silakan Ibu. Qala lahu rafiqu hadza dubun hakim. Itu saja kan. Lagi lanjut. Qad akhbarani anna ma biha nafsihi kadza bun la yusaddaqu wa la yu'tabatu alaihi. Nah, begitu. Wa madza qala lahu rafiquhu? Nah, jawabannya berarti qala lahu rafiquhu
hadza dubbun hakimun falaqad akhbarani anna madiha nafsihi kadzabun la yusaddaqu bihi. Nah, bihinya nggak ditulis ya. Wala yu'tamadu alaihi, dan tidak diandalkan. Tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dijadikan andalan. Tidak bisa diandalkan. Alhamdulillah, begitu saja. Ustaz, afwan Ustaz. Yang kalau jadikan di sini maksudnya hadza dubun hakimun. Jadi katanya apa beruang itu apa tu hakim adil. Begitu. Bijak. Bijaksana, wise. Bijaksana. Falaqad, dan sesungguhnya dia memberitahu aku bahawa madiha nafsihi maksudnya apa tu? Orang yang Orang suka yang memuji puji diri dirinya. dia sendiri. Oh, orang yang suka memuji dirinya sendiri adalah Orang yang pembohong, sangat bohong. sangat bohong, tidak Percayai. tidak boleh dipercayai dan tidak boleh Tidak bergantung padanya. bergantung padanya. Betul. Okey. Syukran. Tidak diandalkan, tidak tergantung. Oke. Oke? Alhamdulillah. Tayyib. Al-akhir. النتيجة من هذا الموضوع أو النتيجة من هذه القصة ما الدرس الذي ini bebas nih يمكن أن تجيبوا بجواب مختلفين. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab dengan jawaban yang bermacam-macam, berbeda-beda. ما الدرس الذي حصلت عليه من هذا الموضوع Ya Bapak Ibu semua, ini kita belajar buku Al-Mumtaz jilid yang pertama. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita lihat pada Al-Mumtaz jilid yang pertama halaman 80 dan 81. Nah, teksnya bisa dilihat pada halaman 79 begitu. Nah, baik, berikutnya. Madarsul ladzi hasalta alaihi min hadzal mawdu'. Ma ad-darsu, pelajaran apa? Menerjemahkannya tidak apa pelajaran, tapi pelajaran apa. Madarsul ladzi, pelajaran apa? Alladzi hasalta alaihi, yang kau dapatkan, kau hasilkan. Min hadzal mawdu'. Wa man yurid yujib hadha soal. أنا أحاول Ustaz. Baik, Ibu Hajri لأول مرة. الصديق ليس من ترك صاحبه في ضرار. الصديق ليس من ترك صاحبه في ضرار. في ضرر. Dororin danger ya, bahaya. Ya. Doror. Kalau diror itu membahayakan. La doror wala diror. Ini fi dororin. As-sadiq laisa man taraka sahibahu fi dororin. Ini bagus ini, uslubnya bagus. Mananya benar, uslubnya bagus. As-sadiq laisa man taraka sahibahu fi dororin. Teman sejati atau sahabat sejati bukanlah orang yang meninggalkan temannya fi dororin, dalam bahaya. Bagus ini. Sesuatu yang tak terpikirkan oleh yang lain, saya juga tidak sempat terpikirkan, tapi Ibu Hajri memikirkannya. Selamat, alhamdulillah. Nah, kalau ini bisa macam-macam nih, bagus, bisa kita kembangkan imajinasinya. Setiap seorang pelajar beri satu. Boleh macam tu. Ya, silakan. Satu Yang pertama Ibu Hajri, pandangan, sekarang satu yang pandangan. kedua. Cuba saja, cuba. Coba Nanti saja, kita apa simpulkan. saja? Ya, apa saja yang kita faham dari cerita ini, kita buat kesimpulannya. Boleh 2 kata, 3 kata, Ya, 4 betul. kata, 5 kata, berapapun lah. Baik, saya cuba Pak. Ya, Pak Haji Farman, tafadhol. Bahasa Melayunya dulu ya. Ya. Jangan sombong jika kamu tidak mempunyai ilmu. Jangan sombong. Jika kamu tidak mempunyai ilmu. Bagus. Jangan sombong jika kamu tidak mempunyai ilmu. Coba Pak Haji, sekarang itu uslub namanya. Kita rangkai dalam uslub. Bagaimana Pak Haji? Ustaz, tapi kan orang ada ilmu pun tak boleh sombong.
Tak Apa apa itu? Ibu. Tak apa, Tak apa. ini belajar-belajar Apa? je. Tak apa, ini Okey. bisa juga. Artinya harus ada dasarnya. Ya. Boleh, silakan. Silakan Pak Haji. La tatakabbur idza lam yakun la tatakabbur. Kenapa takabur? Ini pilihan kan? Kabar Pilihan coba tasrif gimana? Takabbaro ya takabbaru takabbaru. yatakabbaru. Takabbur. Takabbar bukan takabur. Takabbar. La Nahinya? tatakabbar idza lam yakun ladaika ilman. Oke. Boleh. La tatakabbar. La tatakabbar. Idza Lam yakun ladaika ilman. lam yakun ladaika. Nah, sampai sini udah bagus. Nah, sekarang perhatikan. Pak Haji tadi menyebutnya lam yakun ladaika ilman. Kenapa ilman? Takun. Apakah ilman di situ sebagai khobarnya yakun? Lam yakun. Dalam takun. Nah, Dia jadi ini takut. udah betul kalimat ini udah betul. Konsepnya udah betul. Kalimat strukturnya udah benar. Hanya salah satu. Okey. Ilman tu jadi yakun tu punya apa? Nah, Ilmu. perhatikan ladaika itu sama dengan jar majrur Betul. Oh, ilmun. atau dzaraf mudhaf ilaih. Berarti Ilmun. itu khabar muqaddam. Ya. Jadi ilm Ilman jadi itu adalah isim muakhar hmm. Ilmun. dari yakun. Jadi lam yakun ladaika Ilmun. Ya. ilmun. Oh, gitu. Tidak lam yakun ladaika ilmun. Nah, ini ustaz bagus ini. Lam yakun ladaika, lam yakun ladaika. Bisa kita buat banyak. Jangan kau menyombongkan diri, jangan kau merasa besar kalau kamu tidak memiliki ilmu. Gitu. Nah, sekarang ladaika itu apa kedudukannya? Rangkaian ini adalah setara atau sama dengan jar majrur atau sama dengan dorob. Dorob mudhof ilaih. Ladaika kan maknanya sama dengan laka. Laka. Idza lam yakun laka. Idza lam yakun indaka itu sama. Laka jar majrur, indaka dorob mudhof ilaih. Ladaika juga sama. Nah, kalau ada kalimat yang diawali oleh jar majrur atau dorob mudhof ilaih dan sesudahnya ada isim, maka jar majrur atau mudhof ilaih itu adalah khobarnya, khobar muqaddam. Dan isim sesudahnya ada mubtada muakhar. Makanya ilmu mubtada muakhar. Nah, ketika ada kata kana yakunu kun, ketika ada kata kana yakunu, lam yakun dan sejenisnya, maka khobar muqaddam menjadi khobar yakun muqaddam. Dan mubtada muakhar menjadi isim yakun muakhar. Nah, isim yakun muakhar itu harokatnya atau i'rabnya rafa'. Makanya yakun ladaika ilmun. Itu. Bagus. Perbaikan hanya satu aja di sini. Rasanya bukan takun ni yakun sebab ilmun kan jadi isim kepada yakun. Bukan jadi- takun. Yakun dah betul. Tapi yakun. isim dari yakun adalah ilmun. Ilmun mudzakkar kan, huwa domirnya. Ya, jadi menjadi yakun lah huwa. Benar, yakun. Bukan Bukan lam takun. takun. Ya. Jadi ini tu yakun, ya betul. Kalau di dalam takun bisa digunakan tapi nanti bukan ladaika. Bisa begini, variasi uslub nih. La tatakabbar. Idza lam. Nah, sekarang mau kita ubah menjadi takun. Apa artinya takun? Kamu kan? Diman. Kamu. Nah, berarti kalau idza lam takun nanti bagaimana? Diman. Tak payah ada ladaika, tak perlu ada ladaika, tapi langsung lam takun aliman. Tuh. Diman. Mananya apa mananya? Jangan sombong Jika kamu Tidak Kamu- berilmu. Tidak tidak berilmu. atau jika kamu tidak alim. tidak alim. Ini variasi uslub yang berbeda untuk makna yang kurang lebih sama. Itu ya. Oke. Bagus, sesuatu yang tidak terbayangkan. Ya ini enaknya kalau diberikan kebebasan, masing-masing kita bisa membuat
pernyataan yang bebas dan bisa macam-macam, bervariasi ya, di luar dugaan. Saya tidak menyangka akan ada kalimat ini. Bagus, selamat Pak Haji. Sama juga tadi Pak Ibu Haji juga membuat pelajaran atau ad-darsu min hadzal maudhu, sesuatu yang tidak terbayang. Bagus. Banyak kepala berarti ada banyak perspektif. Baik. Ad-darsu salis, pelajaran berikutnya yang ketiga. Man yurid ayyulqiya darsan akhar. Siapa? Buat bahasa Melayunya dahulu. Buat konsep dulu, bahasa Buat Melayunya dulu konsepnya boleh. dahulu, kemudian nanti Ustaz boleh cuba bimbing macam mana nak Ya, buat. dibantu nanti Ya, membuat ya. uslubnya. Sambil merangkai ini gabungan antara hari Minggu dan hari Jumat ya. Ya. Uslubnya itu saling membantu. Maksudnya uslub yang kita pelajari hari malam ini itu juga terbantu oleh uslub yang hari Minggu. Begitupun sebaliknya. Ya. Saya Ibu bukan Halimah Abdul Karim. saya bukan mau buat ayat Pak, tapi saya teringat ayat Quran saja. Apa itu? Ittaqullah haitsuma kunta, gitu saja. Itu pelajarannya. Wah, Pelajaran. ya. Jadi pelajaran Haitsuma kunta. jadi maknanya kalau kita takut dengan Allah, jadi Allah yang pegang takdir ketika itu, dia boleh merubah yang ini, merubah yang itu. Sebab itu dinamakan ittaqillah. Ya, itu betul gak salah satu pelajaran dari cerita ini. Terutama berkaitan dengan temannya Mudai kan. Ya. Teman Mudai sudah pasrah, tawakal. Nah, ya. Ada bahaya, tak sanggup lari, ya udah pasrah saja, terserah Allah mau memperlakukan kepadanya apa gitu ya. Ya, jadi saya Ittaqillaha. Ittaqillah, oke. Ini kalau tak silap bukan ayat Al-Quran tapi hadis Rasul. Oh, hadis bukan ayat Quran. Oh ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma kunta. Oke. Hadis ya Pak. Ini ada lanjutannya Ibu ya. Apa lanjutannya? Ada apa? Ada kelanjutan dari hadis ini? Ada yang hafal? Ittaqillaha haitsuma kunta. Terus wa'atbi'is sayyi'atal hasanata. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata. Tamhuha. Tuh. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, hadisnya agak panjang ya. Nah, saya hafal karena dulu pernah belajar, pernah disuruh hafal dulu waktu kecil. Jadi sekarang masih ingat sedikit-sedikit. Nah, wa khaliqin nasa. Kalau tak silap ini ada dalam hadis Bulughul Maram kalau tak salah ya. Kitab hadis Bulughul Maram itu kitab hadis yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal. Ada yang kurang. Watbi'is sayyi'atal hasanata. Watbi'is sayyi'atal hasanata. Tahmihu. Tamhuha. Ya. Tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin. Khaliqin nasa bi khalqin. Bi khuluqin. Bi khuluqin. Kalau khuluqun artinya penciptaan atau makhluk. Kalau khuluqun akhlak. Ya. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada apa? Wherever you are ya, bahasa Inggrisnya. Itu bahasa Arabnya bisa haitsuma kunta, bisa ainama kunta. Ainama kunta, haitsuma kunta maknanya sama. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mau gunakan ungkapan dimanapun kamu berada, haitsuma kunta atau ainama kunta. Ainama atau haitsuma. Tuh, itu bisa digunakan dalam uslub kita. Wat bis sayyatal hasanata, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Atbi, ikutkan as-sayyata, keburukan, al-hasanata, kebaikan. Maksudnya sertakan keburukan kita dengan kebaikan. Setiap kita berbuat buruk ditimpa dengan kebaikan. Setiap kita berbuat kesalahan ditimpa dengan kebajikan. Setiap kita berbuat kelupaan ditimpa dengan keingatan. Begitu seterusnya. Kenapa kalau kita berbuat buruk harus diikuti dengan kebaikan? Karena tamhuha, karena kebaikan itu akan menutupi keburukan.
Orang kepada kita berbuat buruk berkali-kali, tapi sekali dia berbuat baik kita jadi lupa kepada keburukan dia, begitu. Wat bisayatul hasanat. Ini prinsip-prinsip pergaulan yang diajarkan Rasul ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah manusia dengan manusia, atau pergaulilah manusia, atau apa ya bahasa Melayunya? Ya, betul. Interaksilah dengan manusia gitu. Bergaul. Bergaulah sama ya, bergaulah. Ya, interaksi pembuatan. Interaksi Bergaulah pembuatan. dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Baik, ya. Khuluqun artinya akhlak, jamannya akhlakun. Jamannya akhlakun. Akhlakun. Ada lagi kholqun. Kalau kholqun artinya makhluk. Nah, jamak untuk kholqun itu bukan dari kata kholqunnya, tapi dari kata kholiqotun, nanti kholaik jamannya. Makhluk-makhluk itu bahasa Arabnya jamannya adalah kholaiku. Dan kholaiku bukan jamak dari kholqun, tapi jamak dari kholiqotun. Artinya sama makhluk juga. Jadi kholqun yang artinya makhluk, jamannya bukan diambil dari kata kholqun, tapi pinjam dari kholiqotun, dan jamannya adalah kholaiku. Sama dengan hakun. Hakun kan artinya kebenaran. Hakaik. Jadi Tapi hakaik. hakun juga artinya hak, right. Nah, kalau hakun artinya hak, itu bahasa zamannya adalah hukukun. Artinya hak. Nah, tapi kalau kebenaran banyak, kebenaran namanya bukan dari kata hakun, tapi hakoiku. Al-hakoik. Hakoik ini adalah jamak dari kata hakikotun. Digunakan sebagai jamak dari hakun juga untuk mana kebenaran. Nah, seperti ini kayak gini-gini perlu kita tahu, meskipun mohon maaf sebelumnya juga dulu ketika saya belajar tidak dikasih tahu begini, tidak dikasih tahu. Guru-guru dulu tidak memberitahu saya tentang cara membuat jamak dari kata hakun, yang mananya hukuk dan yang mananya hak-hak dan mananya kebenaran-kebenaran. Nah, sehingga dari suatu waktu kita pernah bingung bagaimana cara membuat jamak dari hakun. Nah, setelah kita coba analisa, observasi beberapa contoh-contoh kata, maka ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah kalau hakun maknanya hak, maka jamaknya adalah hukukun. Hukukul walidaini, hukukullahi alal abdi, atau yang lainnya. Nah, tapi kalau hakun maknanya adalah kebenaran, maka jamaknya adalah hakoiku. Dan hakoiku jamak bukan dari hakun. Karena hakoiku bentuk jamak dari hakikotun, yang artinya adalah hakikat atau hakikat. Nah, mumpung saya sudah tahu ini, jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu agar ini menjadi dipegang juga oleh yang lain. Semoga ini juga menjadi manfaat untuk banyak orang. Jadi itu Pak, ya, itu Bapak Ibu. Jadi Pak, itu hakaiku itu hakaikun. Ya, tadi hakikatun. Hakaiku gerumun sorry. Ya, jamak dari hakikatun. Hakaiku jamak dari hakikatun. Oke, hakikat. Sama dengan kholaiku artinya makhluk-makhluk, jamak dari kholiqatun. Oke. Nah, dalam bahasa ternyata ada beberapa kata yang jamannya bukan dari kata itu, tapi jamannya ngambil dari kata yang lain gitu. Oke Pak, syukran. Maksud saya paham ya? Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu gini, biasanya kalau ada satu kata mufrad, jamannya adalah dari kata itu. Syajarun, jamannya asjarun. Asjarun kan dari kata syajarun. Baitun jamannya buyutun. Madrasatun jamannya madarisu. Nah, itu kan dari kata yang sama, madrasatun, madarisu, akar katanya sama. Dan polanya sama. Konsep cara membuat jamannya sama. Nah, tapi kalau kholqun dan kholaiku, meskipun kholqun dan kholaiku satu akar kata, tapi beda konsep jamaknya. Kholqun kan 3 kata. Maaf. Kholqun kan 3 huruf. Nah, sedangkan kholaiku itu bukan pola jamak untuk isim yang 3 huruf. Kholaiku, hakoiku itu bukan pola jamak untuk isim yang terdiri dari 3 huruf. Kholqun 3 huruf kan? Iya.
Hakun 3 huruf kan? Ya. Naam. Hakoko ya, ada 3 huruf. Nah, kalau 3 huruf pola jamaknya tidak ada menggunakan kholaiku, fa'ailu tidak ada. Tapi polanya itu bisa af'alun, bisa fi'alun, bisa fu'ulun, bisa af'ulun. Tidak ada kholaiku, tidak ada hakoiku. Nah, sekarang kita tahu bahwa meskipun setiap mufrad memiliki pola jamak, tetapi ada beberapa kata yang jamaknya tidak diambil dari kata tersebut. Contoh yang lainnya, misalnya contoh yang lainnya seperti imra'atun. Apa artinya imra'atun? Perempuan. Satu orang perempuan kan? Ya, satu orang. Nah, kalau perempuannya ramai, banyak. Nisaun. Nah, nisaun Nisaun. bertukar kan? Bukan imra'atun, bukan gitu kan? Ya. Nisaun atau niswatun. Coba, sama tidak imra'atun dengan nisaun? Satu akar kata tidak? Tidak langsung, Tidak. tidak ada hubungan. Tidak berhubungan kan? Tetapi imra'atun zamannya nisaun, bukan imra'atun. Malah ini akar katanya pun berbeda jauh. Kalau kholakun dan kholaiku masih satu akar kata, ada huruf-huruf yang sama. Hakun, hakoiku juga ada huruf-huruf yang sama. Nah, seperti itu. Lagi satu Ustaz, walaupun dia ada persamaan tapi agak jauh. Misalnya al-insanu dengan an-nasu. Nah, itu juga. Ya. Insanun. Insanun kan kalau kita buat pola jamak harusnya kan sama dengan tilmidun, talamidu, insanun, al-nasinu gitu ya. Tilmidun, talamidu, ustadun, asatidu, insanun, miftahun, miftahun, mafatihu, misbahun, masobihu, insanun. Harusnya itu anasinu. Tapi kan kita tidak temukan kata anasinu. Nah, tapi jamak dari insanu bukan anasinu, tetapi annasu. Dan anasu ini bukan pola jamak yang pada umumnya. Tidak ada kata lain yang pola jamaknya seperti anasu, tidak ada. Ini hanya kata-kata spesial ya, special word. Al-kalimatul mukhtassoh. Kalimat kata-kata khusus. Gitu. Ya, alhamdulillah. Dari Ibu Halimah, jadi kita menguraikan yang lain yang ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua, semoga. Baik, alhamdulillah. Ustaz Muhawil Ustaz. Baik, Ibu Sa'adiyah Harun. Maaf, tadi saya keluar sekejap Ustaz. Bagaimana Ibu? Tadi keluar sekejap pergi solat, sambung balik. Oh iya, baik. Okey, Oke, Ibu insyaAllah. silakan. Saya tunggu je Ustaz. Hadisul Khamis. Kalau Arabi ya? bukan, yang tajuk tadi Madarsul Lazi Hasalta tu Ustaz. Ya betul, maksudnya ini Ibu yang jawaban yang keempat ya. Ya, yang keempat, betul. Yang pertama Ibu Hajbi, yang kedua Pak Haji Parman, yang ketiga Ibu Halimah. Nah, Ibu Sa'adiyah sekarang yang keempat. Silakan Ibu. InsyaAllah. Ad-darsu alladhi hasaltu alaihi min hadzal mawdu' Ya. asdiqa'u fil khair wasyarri. Al-asdiqa'u Kun jadilah maksudnya berkawanlah dalam keadaan senang dan susah. Kun asdiqa'u baik. Kun asdiqa'u fil khair wa syarri. Kun asdiqa'u fil khairi wasyari gitu ya. Oke, fil khairi wasyari. Yang Ibu maksud konsepnya jadilah teman dalam suka dan suka dan duka gitu ya. Ya. Jadilah teman dalam senang, dalam kemudahan dan kesulitan begitu kan maksudnya? Ya, insyaallah. Baik. Nah, baik kita analisa. Ini buat semuanya. Konsep Ibu Sa'adiyah sudah oke, sudah bagus. Nah, sekarang bagaimana konsep itu kita arabkan? Kaifa nu'arribu hadzal mafhum ila jumlatin arabiyyatin fasihatin. Bagaimana kita mengarabkan konsep tersebut, konsep tadi yang Ibu Sa'adiyah ucapkan ke dalam bahasa Arab yang fasihah, yang benar, yang dan fasih. Kun, kita mulai. Kun ini domirnya apa? Kana. Anta.
Kun anta amar. Anta fil amar kan? Amar ya. Kana yakunu kun. Berarti ini fil amar dhamirnya anta. Betul tidak? Ya. Anta itu berapa orang? Oh, seorang. Satu orang. Nah, sekarang lihat. Khobar dari kun di sini asdiqau. Asdiqau jamak atau mufrad? Jamak. Nah, sesuai tidak? Tak sesuai. Nah, berarti perbaikannya di sini. Jadi harusnya bagaimana kun? Kunu. Oh, baik, baik. Berarti mau dijamakan. Oke. Berarti kun diubah menjadi jamak begitu ya, Bu ya? Oke, betul. Boleh kun Boleh. diubah menjadi jamak atau asdiqau diubah jadi mufrad. Tapi Ibu Sadia memilih mengubah kun menjadi jamak sehingga menjadi kunu. Terus kunu asdiqau. Ah, Ingat Oke. tidak khabar kunu? Khabar ini kana. habar kana kan, habar kuno. Ya kan? Hmm. Berarti kunu asdiqau. Ah, Kenapa A? Khobar kana. kabar kana. Khobar kana gitu. Dah. Nah, sini paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Antara kana dan isimnya juga khobarnya itu harus sama. Mufrad, musana, jamak. Nah, tadi perbaikannya adalah kun asdiqau diubah menjadi kunu asdiqoa. Kalau nanti kita gunakan kun, maka kun sodikon. Kun sadiqan. Jadilah teman sejati, jadilah teman yang setia. Kun sodikon, jadilah sahabat yang sejati, sahabat yang setia. Nah, terus fil khairi wasyarri. Nah, sekarang bagaimana menggunakan kata khairun dan syarrun? Khairun artinya kebaikan. Syarrun artinya keburukan atau kejahatan. Kalau kita menggunakan kata khairun dan syarrun dalam kalimat ini, maka pemahamannya bisa jadi berbeda dari apa yang dikonsepkan. Kalau kalimat ini maka maknanya adalah kunu asdiqa, jadilah kalian sahabat-sahabat yang setia fil khairi wasyari, baik dalam kebaikan maupun dalam kejahatan. Oh. Itu tidak konsep itu. Ya. Maksudnya senang Ustaz. Maknanya tak bagus Ustaz, sebab takkan kita nak tahu dalam kejahatan Ustaz, kita takkan Tak mau sekongkol. Tak mau sekongkol ya. Kalau ada teman kita jahat, apakah kita tetap menjadi teman, betul, tetap tak menjadi boleh. Tak mau. mendukung dia? Tak mau tidak. sekongkol ya Pak ya. Tak mau sekongkol ya. Kalau nak cakap dalam keadaan senang dan susah Ustaz, macam mana? Itu boleh. Semangat Kalau ada. begitu berarti bagaimana bahasa Arabnya dalam keadaan senang dan susah, ya kan? Ya. Berarti bukan al khairi wasyari. Kalau al khairi wasyari artinya kebaikan dan keburukan, kebaikan dan kejahatan. Nah, Betul. kalau kita konsepnya adalah dalam suka dan duka, dalam kesenangan maupun kesulitan, maka ada yang lain. Nah, ini bisa kita ambil dari Al-Quran. Fis-sarra'i wad-dharra'i. Ya betul. Fisarra. Ada baca ayat Al-Quran ini? Ya betul. Ada Ustaz. Sarra itu senang, ad-dharra itu kesulitan. Jadi kata doror. Wah, cantik. Ya. Kunu asdiqa'a fis-sarra'i wad-dharra'i. Tuh, sarra, dharra itu indah tuh. Sarra, dharra. Hamzah ujungnya. Kunu asdiqa'a fis-sarra'i wad-dharra'i. Nanti ada berikutnya wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu muslimin. Apa tuh kalimat awalnya? Ada ayat yang berbunyi begitu. Alladzina yunfiquna fi sabilillahi. Lupa saya. Pokoknya ada fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha. Tapi cari dia pakar cari Quran tu. Ada yang sudah dapatkan. Bagaimana Pak Andi? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad Itu betul. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Apa tu Ustaz? Apa Ibu? Surah apa tu? Coba, siapa yang sudah dapatkan? Saya lupa surat ayatnya. Ali Imran nampaknya Ustaz. Ali Imran. Sudah temukan? Mesti tengok Al-Mu'jam dulu. Oh, Mu'jam. Oke. Ya, Mu'jamnya ada di belakang saya.
Oh, ini apa? Qad massa aba'ana ad-dar. Oh, lain itu kisah ra'i. Beda. Wal, ya, Beda. yang dimaksud yang itu juga bisa. As-sarra wad dharra bisa di situ. Tapi kalau ayat yang tadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra itu suratnya sebentar saya cari ya. Oh, ini Ali Imran 134. Ali Imran 34. 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal Kadhimin kadhimin al al-ghaidha. ghaidha. Iya, alhamdulillah tuh udah ditemukan oleh Bu Hajbi itu. Surat Ali Imran 134. ayat 174. 34. 3. 134. 134. 134. Ya, 134. Ya. Surat Ali Imran ayat 134. Muka surat 67. Kenapa Ibu? Muka surat 7. Okey. Sudah, alhamdulillah. Gitu ya. Bagus, selamat, alhamdulillah. Jadi semakin terungkap. Dengan kita mengungkapkan pikiran kita, nanti akan mengungkapkan pikiran-pikiran yang lain yang banyak. Alhamdulillah. Baik. Man yaliha, siapa berikutnya? Man yurid ay yulqiya darsan akhar min hadil qissah. Siapa yang ingin menyampaikan pelajaran lain dari cerita, dari kisah ini? Silakan. Konsepnya dulu dalam bahasa Arab. Bagaimana Ibu? Bagaimana Ibu? Mohon maaf, kurang terdengar. Ya, macam Pak Parman tadi Pak, cakap bahasa Melayu dulu, kemudian Iya, baru bagaimana diarabkan. Melayu dulu boleh, silakan. Kemudian diarabkan gitu. Dari rencana ini bagaimana hendak menghindari beruang? Boleh Bu, suaranya mohon maaf Ibu, kurang terdengar saya. Dengar ya. Mohon dibantu. Pengajaran dari rencana ini bagaimana hendak menghindari beruang. Bagaimana hendak menghindari beruang? Sebelumnya apa tadi kalimat sebelumnya? Pengajaran dari rencana ini bagaimana hendak menghindari beruang. Oh, pelajaran dari kisah ini adalah bagaimana menghindari beruang. Oh iya, ini strategi menghindari beruang itu dari teman muda itu ya. Jadi cara menghindari beruang, cara menyelamatkan diri dari beruang begitu ya? Iya betul. Iya betul. Ya itu juga tidak terduga. Menghindari beruang, menyelamatkan diri beruang, cara menyelamatkan diri dari beruang. Cara menyelamatkan diri. Ya, bagaimana bahasa Arabnya? Cara menyelamatkan diri dari beruang. Bukan menghindari tapi menyelamatkan diri. Ini kan sudah bukan menghindari lagi sebab beruangnya sudah ada di depan mata, di hadapan kita, maka sudah dekat dengan kita. Jadi bagaimana menyelamatkan diri dari beruang? Bagaimana bahasa Arabnya? Cara menyelamatkan diri dari beruang. Bagaimana bahasa Arabnya? Cara bahasa Arabnya apa cara? Toriko. Toriko itu, nah menyelamatkan diri apa bahasa Arabnya? Angkoza yungkidu. Nah dimasdarkan jadi ingkodun. Torikotul ingkod minad dubbi tuh. Artinya toriko itu cara atau metode. Al-inqadhi menyelamatkan minad dubbi dari beruang. Al-inqadhi ini saya teringat sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali yang berjudul Al-Munqidh, yang berjudul ya Al-Munqidhu minad dolali, penyelamat dari kesesatan. Al-Munqidh minad dolal. Nah, tariqatul inqadhi minad dubbi. Bagus Ibu, sesuatu yang tidak terduga. Selamat, alhamdulillah Ibu Masna. Hal hunaka darsun akhar, apakah ada pelajaran yang lain? Minkum dari Bapak Ibu semua? Ada yang lain silakan. Satu lagi Ustaz. Ya, Ibu Haji tafadhali. Al-insanu zakiyu
Ya. Yastati'u an yunqidha Al-insanu nafsahu dzakiyu an yastati'u yastati'u an an yunqidha yungkidha nafsahu nafsahu uh, anid boleh ani min boleh an boleh. Kalau min berarti udah dekat, kalau an berarti masih jauh. minal masyakili Minal masyakili, ataupun minal minad darar doror, minad darar. minad dorori, bahaya, bahaya. Ya. Ya. Tuh, ada lagi. Al-insanu dzakiyu yastati'u an yungkida nafsahu minad dorori. Minad Apa nih darar. artinya nih? Seseorang yang bijak, Cerdas ya. yang pandai, bijak, Ya. mampu mampu Menyelamatkan menyelamatkan dirinya daripada bahaya. berbahaya. Daripada berbahaya. Manusia cerdas atau manusia bijak, dalam bahasa Melayu cerdas itu bijak ya. Ya. Manusia bijak atau manusia cerdas mampu menyelamatkan dirinya dari bahaya. Ya, alhamdulillah, selamat, alhamdulillah. Sesuatu yang tidak terbayang. Baik, masih ada lagi? Abang Hadir mau Boleh, coba? Pak. Silakan. Boleh, Pak. Oh, Pak Alif, silakan Alif. Taruh, Pak. Silakan Alif. Hmm, At-Tabibu. At-Tabibu, dokter. Ya, dokter. Terus? Memeriksa. Ini apa? Memeriksa sih, Pak. Fahaso yafhasu. Ya, yafhasu. Yafhasu ya. Karena ini apa? Dokternya laki-laki ya. Ya. Berzakar. Ya. Betul. Sedang memeriksa pasien ya, Pak. Maridahu. Maridahu ya. Ya. Ntar, Pak. Karir, Pak. Ya. Dibaca lagi. Ya. At-tabibu yafhasu maridahu. Ya. Yang memeriksa ya pasien yang sedang sakit lah. Ya. Dokter memeriksa pasiennya. Terus? Udah. Pasiennya yang sakit, maridun. Maridul ladzi yamrudu, begitu. Ya. Boleh ditambahkan maridul ladzi yamrudu. Ya. At-tabibu yafhasu maridul ladzi yamrudu. Mau tambahkan boleh? Sakitnya di mana, Alif? Fil mustashfa. Ya, fil mustashfa. Nah, Alif ini konsepnya bagaimana? Apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah tentang beruang dan pemburu? Jadi dokter memeriksa pasien yang sedang sakit di rumah sakit. Ya. Apa hubungannya dengan beruang? Bisa jadi itu orangnya kena gigitan apa beruang gitu, Pak. Bisa jadi, Pak. Iya. Boleh, Pak. Ya. Jadi ya yang tadi lelaki yang menyembunyikan nafasnya yang menelungkup di tanah itu, setelah beruang pergi rupanya dia stres ya. Dia stres kemudian dibawa temannya masuk ke rumah sakit, diperiksa sama dokter gitu. Tangannya. Iya, bisa. Oke. Jadi untuk memperbaiki sarafnya agar hilang, agar tidak lagi stres, maka oleh temannya yang mudahid tadi
dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Apakah ada apa? Luka, Side luka. effect. Trauma. Ada apa? Trauma. Ada trauma ya, ada trauma. Kalau luka sudah cedera itu, cedera sudah. Sesuatu yang tidak Batin. terbayangkan. Selamat Alif. Iya. Alif, alhamdulillah. Baik. Masih ada lagi tak? Masih ada lagi tidak? Ya, baik. Menarik, semakin terungkap. Boleh tukar kalau nak tunjukkan hubungan dengan qit'ah yang kita baca. Kat sini kita boleh tukar al-mudda'i. Yang mana? Maksudnya kita tukar mudda'i, jadi kita nampak bahawa mudda'i itu stres, jadi dia pergi hospital, dia pergi doktor. Jadi at-tabibu yafhasul mudda'i gitu ya Bu ya. Ya. At-tabibu yafhasul mudda'i alladhi yamrul fi mustashfa ba'da rujuk minal ajamati gitu ya. Ini sambungan cerita. Iya, sambungan. Iya. Setelah kedua orang ini pulang dari hutan, lalu menuju ke kota, ke bandar, lalu ketemu atau menuju rumah sakit begitu ya, menuju hospital. Ya. Diperiksa sama dokter. Cek Ya, boleh. tangannya. Almari di sini adalah mudda'i ya. Oh yang orang yang Tapi stres tangan, ya. Pak. Ya, baik. Ya, bagus, selamat, alhamdulillah. Boleh satu lagi barangkali ada yang mau coba, silakan. Kira dulu, Pak. Ada yang mau coba? Abang Hadir mau coba, Abang Hadir. Saya Silakan. coba. Ahris ala salamatika indama Ihris. Harosa yahris mujarrad. Ihris ala salamatika bagus. indama fil ghaba. Indama. Fil ghaba. Oh. Indama, baik. Indama fil gobati ya, Abang ya. Baik. Ihris ala salamatika. Apa artinya ini? Jagalah keselamatan kamu ketika kamu di dalam hutan. Ya. Ihris ala salamatika. Ihris itu maknanya bertekadlah atau berupayalah dengan keras ya. Ala salamatika untuk keselamatanmu atau keselamatan dirimu. Indama fil gobati. Nah, maksud Abang Hadir adalah inginkan atau bertekadlah untuk keselamatanmu ketika sedang di hutan, begitu kan? Nah, ketika itu indama ya. Baik, Bapak Ibu semua. Kalau kita menggunakan kata indama, waktama, hinama, lama, maka sesudahnya itu gunakan fi'il madhi. Jadi kalau kita ingin menggunakan kata indama, maka sebelum fi'il gobati harus ada fi'il madhi dahulu. Bagaimana caranya agar ada fi'il madhi dalam kata ini, dalam kalimat ini? Nah, bisa begini, indama kunta. Oh. Indama kunta fil gobati. Nah, kunta bisa menjadi alat bantu untuk memunculkan fi'il madhi pada sebuah kalimat, pada sebuah jumlah yang tidak ada kata kerjanya. Ketika engkau di hutan, ketika engkau di hutan tidak ada kata kerja. Nah, maka boleh gunakan kata kana yakunu dalam kalimat itu. Kalau anta berarti kunta, kalau ana berarti kuntu, kalau anti berarti kunti. Ustaz, kalau ihris saja tak payah ala boleh. Ihris salamataka. Setelah ihris itu gunakan ala, Ibu. Kenapa? Ada sebuah ungkapan dari Umar bin Khattab ya. Ihrisu ala ta'allumil lugatil arabiyyati. Fa innaha juz'un min dinikum. Ihrisu ala. Kalau yang ke atas, ayat yang nombor 7? Ya, nomor 7 mana? Yafhasu kan dipakai. Oh, okey Ustaz, ana faham. Yafhasu berbeda dengan ihris. Okey. Okey.
Oke. Jadi ihris ala salamatika indama kunta fil ghabati. Jadi selepas indama harus menggunakan fil madhi. Dan kalau dalam kalimat sesudahnya tidak ada fil madhi, maka munculkan kata kana yang domirnya disesuaikan. Indama kunta fil ghabati. Itu yang pertama. Tetapi kalau misalnya kita tidak mau menggunakan fi'il, misalnya kita ingin hilangkan kata kunta, langsung saja indama fil ghabati, boleh tidak? Boleh, tetapi ma dibuang. Tetapi huruf ma harus dibuang. Jadi inda. Nah, setelah inda berarti isim. Ihris ala salamatika indal. Pada saat apa? Ketika engkau berada, ketika engkau ketika engkau pergi mungkin ya, ketika engkau pergi ke hutan. Inda zahabi ila ghabati. Tuh, inda zahabi. Kalau inda langsung isim, tidak usah ada ma. Tuh. Inda zahabi ila ghabati. Atau yang lebih simpel lagi boleh indal ghabati. Tapi nanti maknanya beda. Kalau kita cakap, kalau kita mengatakan indal ghabati, maka nanti artinya di sisi hutan, di samping hutan. Usahakan keselamatan dirimu ketika di sisi hutan, indal ghabati, di sisi hutan. Itu. Nah, jadi yang lebih bagus gunakan indama kunta fil ghabati. Begitu, alhamdulillah. Ada lagi mau sampaikan atau sudah cukup yang ini? Cukup. Oke, alhamdulillah. Nah, bagi semuanya alhamdulillah qad ta'allamna fi ijabati al-as'ilah al-mawjudah في هذا الموضوع المدعي وكذلك قد تناولنا الدروس التي حصلنا عليها من هذا الموضوع وقد وجدنا 8 دروس على الأقل التي ألقاها أصحابنا في هذا المجلس الزومي. Kita sudah belajar cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam judul ini dan kita sudah mendapatkan 8 pelajaran yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita dalam majelis Zoom ini. Waqad tanawalna ad-durusa allati alqaha ashabuna fi hadzal majlis. Wa nashkuru ala hadza at-ta'allum fi hadzal fursah. Kita bersyukur atas pelajaran pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Intahina min hadzal mawdu'. Intahina min hadzal barnamaj. Kita selesai dari program menjawab pertanyaan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ada soalan atau tidak ada pertanyaan, nanti kita akan lanjut kepada uslub muat kalimat. Tapi barangkali ada soalan dulu, kita beri waktu. Tak ada ya? Baik. Bapak Ibu semua, kita akan coba membuat kalimat dari mufradat yang ada pada judul Al-Mudda'i yang terdapat dalam kitab Al-Mumtaz jilid yang kedua, jilid yang pertama halaman 81. Nah, ini lebih simpel. Ana aktub lakum kalimah ajamah. Ajamatun. Nah, coba. Mana ajamatun? Hutan kan? Ghaya. Gobatun. Ghabatun. Gobatun. Ghabat. Gobatun ajamatun. Hutan. Baik. Man yurid ayukawina jumlatan mufidatan min kalimati ajamatun. Siapa yang mau membuat ayat atau kalimat dari kata ajamatun? Tafadhol. Hutan ya Ustaz. Hutan, betul. Baik, man yurid ayukawin. Hurron, secara bebas. Boleh, Bebas saja. Saya beri contoh. Saya beri contoh kalimat yang pendek, ayat yang pendek. Al-ajamatu kasiratul asjari. Tuh, pendek kan?
Wal hayawanati. Jadi panjang. Ya. Al ajamatu kasiratul asjari wal hayawanati. Sudah. Selesai ini. Hutan adalah hutan itu banyak pohon dan hewan-hewan. Itu. Sudah, ini yang pendek saja. Ada yang lebih pendek daripada itu, silakan Bapak Ibu boleh buat. Saya coba Pak. Ya Pak Haji, silakan Pak Haji. Yang simple ya, simple. Ya. Simple. Wajadtu salah sata sa'alibin kabiratin fi ajamatin wara'a baiti. Woi, baik. Wajadtu Salah sata sa'alibin salah sata sa'alibin ini gair munsharif Pak Haji. sa'aliba. Sa'aliba. Sa'labu. Salah satu sa'aliba terus Kabirotin. bagus kabirotan. Kabirotan. Terus Fi ajamatin wara'a baiti. fi ajamatin waro'a Baiti. Nah, baik, bagus, selamat Pak Haji. Silakan terjemahkan dulu. Saya telah jumpa 3 ekor musang yang besar di semak belakang rumah saya. Nah, begitu. Wajadtu salah satu sa'aliba. Aku menemukan 3 ekor musang. Ini adat ma'dud ya, menggabungkan konsep teori tentang adat ma'dud. Salah satu karena mudzakkar. Sa'labun, sa'labani, jamannya sa'alibu. Gair munsharif. Artinya musang. Musang kalau bahasa lain musang apa? Musang atau rubah ya. Ada rubah, ada musang. Kalau di Indonesia boleh musang, boleh rubah. Ini musang. Ya. Saya menemukan 3 musang kabirotan. Kabirotan kedudukannya apa? Naat bagi salah satu ya. Kenapa kabirotan fathah? Karena naat kepada salah satu. Kenapa kabirotan bertanwin? Pada manutnya salah satu tidak bertanwin. Karena kabirotan tidak ada alif lam. Sedangkan salah satu mudhof, maka tidak bertanwin. Isim adalah yang sorry. Yang sa'aliba gair munsharif. Gitu. Oke. Fi ajamatin wara baiti, fi harfu jarin ajamatin majrur. Wara baiti dzarab, wara dzarab baiti jar mudhafun ilaihi dan mudhaf kepada yang mutakallim, kepada yang mutakallim. Bagus, selamat Pak Haji. Alhamdulillah. Ini bukan simple. Tapi ini apa beza wajadtu dengan takobal tua? Baik. Wajada artinya find bahasa Inggrisnya. Menemukan. Ya kalau takobala Bertemu. menerima. Takobbalallahu minna wa minkum. Nah, kalau akbala artinya zahaba atau tawajjaha. Artinya menemui. Kalau wajada itu bahasa Inggrisnya find. Nah, kalau akbala tawajjah itu menemui artinya meet. Wajada menemukan. Find. Akbala tawajjah meet. Bertemu. Kalau bertemu berarti antara dua pihak. Kalau menemukan berarti menemukan sesuatu yang menjadi mangsa, menjadi objek. Begitu aja. Ustaz, dalam ayat ini kan wajadtu salasata sa'aliba kabiratan, patut kabiratin kan, sebab sa'alib ini adalah menjadi mudhafun ilaih kerana 3 kan jadi majrur, tetapi ini kan isim ghairu munsharif. Jadi bila naatnya mesti ambil
sama dengan man'utnya atau mausufnya yang dalam keadaan majrur. Jadi kenapa tidak kabiratin? Baik, tergantung kita memberikan naat kepada siapa. Jika konsep kita ingin berikan kata besar itu kepada 3, maka kabiratan. Tapi kalau kita memaksudkan bahwa yang besar itu adalah musangnya, maka kabiratin. Tergantung kita yang membuat soal, yang membuat ayat, membuat kalimat, hendak memberikan sifat atau naat kepada mana? Kepada 3 atau kepada musang. Kalau kita cakap wajatu salah sata sa'aliba kabiratan, berarti kabiratan naat kepada salah sata. Macam mana boleh salah satu menjadi naat kepada kabiratan? Kerana 3, takkan 3 yang besar, tapi yang besar tu tentulah musangnya yang besar, bukan 3-nya yang besar. Ya seperti ini. Kepala sekolah pergi, yang pergi kepala apa sekolahnya? Kepala sekolah, bukan kepala dan bukan sekolah. Itu Ya, kepala sekolah kan? Tarkib. Nah ini pun tiga musang yang ditemukan tuh bukan 3-nya, bukan musangnya, tapi 3 musang. Bukan 2 musang, bukan 4 musang, tapi 3 musang. Bukan musangnya saja, tapi musangnya harus 3. Makanya kabiratannya menjadi naat kepada salah satu. Bisa begitu, boleh. Oke, ya. Nah, jadi masalah naatnya, harokatnya tergantung kita ingin menjadikan naat ini kepada apa man'utnya, kepada salah satu atau sangaliba. Kalau kita ingin memaksudkan kabiratan sebagai naat kepada salah satu, maka kabiratan bacaannya. Tapi kalau kita ingin memaksudkan naatnya untuk sangaliba, maka kabiratin. Kenapa kabiratin? Karena kabiratin majrur kan? Majrur, ya. Majrur kepada sangaliba yang majrur posisinya. Udah pilih. Ya. Mengapa sangaliba tidak sangalibin? Karena gairu munsharif. Gairu munsharif. Sedangkan kabiratin tidak gairu munsharif. Ya. Makanya kabiratin. Ya. Ustaz, ajamah ni kenapa nakira sedangkan kat belakang hutan tu kita tahu kan? Ya. Sebab Pak Haji menyampaikan dari situ hutannya tidak satu, ada beberapa hutan di belakang rumah Pak Haji. Kat Singapura tak macam itu tau Ustaz. Tidaklah, mungkin ni kat Indonesia ke apa ke kan, tak mesti Singapura. Ya, kita menggunakan imajinasi, Bu. Imajinasi. Imajinasi. Jadi sebuah hutan di rumah. Ya boleh jadi rumahnya tidak satu, ada rumah di kawasan mana, ada rumahku yang di kawasan mana. Sebuah hutan di rumahku. Sebuah hutan di rumahku. Umum lah, kira umum ya Pak ya. Ya, jadi sebuah hutan yang belum diketahui. Karena hutannya ada beberapa. Dan boleh jadi rumahnya pun tidak satu, tidak di satu daerah semata. Bisa saja Ibu. Tapi kalau kita cakap fil ajamati juga boleh. Berarti kalau gitu hutannya cuma satu-satunya di belakang rumah. Nanti kalau kita cakap fil ajamati, nanti berbeda i'rabnya. Nah, kalau kita mengatakan fi ajamatin waru'a baiti, maka waru'a baiti kedudukannya apa? Naat. Naat, betul. Jadi naat untuk ajamatin. Tapi kalau kita mengatakan fil ajamati, al-ajamatinya ma'rifat, maka waru'a baiti apa kedudukannya? Sebagai zarf Hal. makan. Gitu. Jadi boleh kita gunakan yang berbeda, nanti kedudukannya juga berbeda. Jadi kalau misalnya kerana nakira, kita jadi naat, jadi dalam hutan yang di belakang rumah saya. Begitu, betul. Kalau fil ajamati makrifah, jadi pada dalam hutan di tempatnya di belakang rumah saya. Ya begitu, betul. Ya. Oke, alhamdulillah. Baik, selamat, alhamdulillah. Ustaz Uhawil. Baik, Ibu Hajbi, tafadholi. Al-ajamatu muhimmatun li hayatil hayawanatil bariyah. Ya, al-ajamatu muhimmatun li hayatil
li hayatil hayatil hayawanatil bariyah. hayawanat al. Bariyah. Nah, Bos. ada sabdu ya? Tidak. Bariyah. Oh, Bariyah. harusnya ada sabdu Ibu. Oh, satu. Oh, bariyah. Oh, mesti ada. Li hayatil Iya. hayawanatil Oh. barriyati. Oh, ada sabdu dua, Ustaz, eh? Mulai dari kata barun. Oh, iya. Dharal fasadu fil barri wal bahri. Kasabat aidin nasi. Barun. Nah, barun kemudian dibuat ya nisbah menjadi barriyatun. Maaf salah tulis. Barun itu darat. Darat. Apa ya bahasa sama ya bahasa Melayu ya, darat ya. Ya. Hewan-hewan darat. Al hayawanatu al barriyatu, hewan-hewan darat. Bukan al hayawanatul bahriyah, bukan hewan-hewan laut. Ya. Dan juga bukan hewan-hewan udara, al hayawanatul jawiyatu. Tapi hewan-hewan udara perlu hutan. Tak Perlu juga ya? Perlu. Perlu untuk hinggap, Ya. Untuk hinggap. Ya. untuk mencari mangsa. Masih. Seperti gagak untuk mencari mangsanya, mangsa ular atau apa dari hutan. Sebagian. Bagus, selamat Ibu Haji. Al-ajmatu muhimmatun li Al-ajmatu muhimmatun li hayatil hayawanatil barriyati. Hutan itu penting bagi kehidupan hewan-hewan darat. Alhamdulillah. Baik. Masih ada lagi tidak? Sebentar. Barun, jawun, bahrun. Bahrun. Jadi barangkali Bapak Ibu perlu mufradat ini ya. Ini tiga ruang, tiga space yang kita ada dalam kehidupan kita ya. Darat, udara, Laut. Dul. Darat, udara, laut. Barun, jawun, bahrun. Dul. Baik, tadi ada mau coba lagi Ibu Masna ya? Silakan Ibu. Bagaimana? Al-jami'atu Al-ajamatu. al-jamatu Ya, al-ajamatu. Tasifatun. Nasifatun, ya. Oke, masih ada lagi Ibu? Tasifatun khadra. Nasifatun Khadra. Qadru. Oke. Bagus. Masih ada? Fi baladi. Sudah? Fi baladi. Oh, fi baladi. Fi baladi. Oke, bagus. Sudah Ibu? Nah, cukup. Sudah? Ya. Al-ajamatu kasifatun khadara'u fi baladi. Hutan lebat hijau di negeriku atau di negaraku. Ya, hutan itu lebat, banyak pohonnya. Kasifatun khadra'u, karena banyak pohon, banyak daun-daunnya, hijau. Khadra'u ini muannas ya. Khadra'u ini kata mufradnya apa? Khadra'u. Akhdaru. Kenapa gunakan khadra'u? Karena al-ajamatu muannas, makanya khadra'u. Bagus, Ibu Asta masih ingat tentang warna. Alhamdulillah. Fi baladi jar majrur, jar fi baladi majrur mudhof dan mudhof ilaih. Alhamdulillah. Baik, barangkali masih ada yang mau coba lagi? Satu orang mau coba? Pandi mau coba, Pandi? Belum dulu, Ustaz. Belum dulu, baik. Ibu Sukarti, al-akhir Ibu tafadholi. Tadi. Silakan Ibu.
Ibu sekali mau coba? Oke. Tidak. Baik. Ada lagi barangkali terakhir? Nomor 5? Semua sudah penat, Ustaz. Sudah penat. Ya, Tak boleh baik. berfikir lagi. Ya. Yang kelima adalah alhamdulillahirobbilalamin. Penat, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ta'lamna Ini kasih daiman. fi wad'i kalimati al-ajamati. Fi jumalin mufidatin. Tuh. Alhamdulillah. Ta'lamna, kita sudah belajar dalam meletakkan kata al-ajamati dalam berbagai kalimat atau ayat yang sempurna. Udah selesai. Kalimat yang ke-7, kalimat yang ke-5. Sudah selesai. Penutup. Syukron jazilan. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Ya. Sudah, alhamdulillah sukses semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sudah penat ya, selamat beristirahat. Itu saja barangkali pelajaran kita malam hari ini. Baik, yakfina darsuna fi hadhil laila wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala minkum. Akhiran aqul lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rehat semuanya. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, Lailatul Sa'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.